Mari saudara, kita angkat pujian kita kepada Tuhan. worship you.
Bapak, Ibu, Saudara, senang sekali hari ini kita bisa bergabung lagi dalam ibadah online MDC Palembang. Sebelumnya mari kita berdoa dulu bersama-sama. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini kami bisa beribadah lagi bersama-sama secara online. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau dengar firman-Mu. Amin. Hari ini kita akan sama-sama merenungkan Mazmur 112. Mazmur ini akan memberitahu kita bagaimana caranya supaya saudara dan saya bisa hidup berbahagia. Mari kita baca bersama-sama. Mazmur 112 ayat yang pertama sampai 10. Haleluya! Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi. Angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada di dalam rumahnya. Kebajikannya tetap untuk selamanya. Di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat untuk selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin. Kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju kebinasaan. Mazmur 112 ini dimulai dengan kata haleluya. Dan kata haleluya muncul di Alkitab kita 27 kali. 23 kali ada di kitab Mazmur, 4 kali di kitab Wahyu. Dan kalau saudara sempat memperhatikan, setiap kali kita membaca kata haleluya, baik itu di depan, di tengah, maupun di akhir sebuah ayat, berita yang dibawanya selalu berita sukacita, selalu kabar baik. Dan di dalam Mazmur 112 ini, seluruh ayat dari ayat 1 sampai 10 berisi kabar baik. Nah, di tengah-tengah situasi Indonesia yang kurang baik seperti ini, saudara sudah terlalu banyak dengar berita buruk, terutama dari sosmed. Jadi hari ini saya ingin kita semua mendengarkan kabar baik dari Mazmur 112 untuk mengcounter semua kabar buruk yang saudara dengar. Dan kabar baik ini bukan kabar baik yang hanya enak didengar di telinga. Bukan kabar baik yang bisa membuat saudara tersenyum dan tertawa seperti stand up comedy. Bukan, tetapi kabar baik yang membangkitkan iman dan pengharapan bagi kita semua, bagi saudara dan saya. Tahukah saudara bahwa Tuhan itu hanya punya yang baik? Dia tidak punya yang jahat sama sekali. Yang tidak enak dari Tuhan bukan berarti tidak baik. Contoh, jamu, obat, physical distancing, dilarang mudik, apalagi berjemur, apalagi kota Palembang seperti saat ini panas banget. Semuanya tidak enak, tetapi itu baik. Sebaliknya, yang enak belum tentu baik. Rokok, enak nggak? Enak. Saya 14 tahun merokok. Kenapa? Enak. Apakah baik? Sama sekali tidak. Jadi enak belum tentu baik. Tidak enak belum tentu tidak baik. Nah, Alkitab berkata Allah itu terang, di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Dan terang hanya menghasilkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Dan karena Mazmur 112 ini datangnya dari Allah yang baik, adil, dan benar, maka kabarnya juga pasti kabar yang baik, adil, dan isinya pasti kebenaran. COVID-19 pasti bukan hukuman dari Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalau itu hukuman dari Tuhan, karena Tuhan adil,
Pasti yang mati, yang sakit adalah yang jahat-jahat semua, yang dipenjara, betul? Tapi ini yang mati, yang sakit, banyak hamba Tuhan, dokter, perawat yang justru merawat orang-orang yang sakit. Jadi COVID-19 pasti bukan hukuman dari Tuhan. Amin. Itu alasan pertama. Kedua, kalau COVID-19 adalah hukuman dari Tuhan, maka orang yang berusaha menyembuhkan orang yang sakit berarti mereka sedang melawan kehendak Tuhan. Dan menurut saya inilah berita baik yang pertama. Karena COVID-19 ini bukan dari Tuhan, maka masih ada jalan keluar. Kalau dari Tuhan, siapa dapat melawan? Kalau bukan dari Tuhan, masih ada Tuhan yang Maha Kuasa yang dapat, sanggup, dan mau menolong kita. Pak, kenapa Bapak begitu yakin? Ya, karena alasan tadi. Karena Tuhan itu baik, benar, dan adil. Setan itu pencuri. Dia mencuri, membunuh, membinasakan. Dia mencuri kesehatan kita. Dia mencuri kebahagiaan kita. Dia mencuri kebebasan saudara dan saya. Dia mencuri keuangan kita. Jadi jangan salahkan Tuhan dalam hal ini. Saudara salah sangka. Justru kita butuh Tuhan saat-saat seperti ini. Lebih daripada sebelumnya. Nah, lalu bagaimana caranya? Mazmur 112 ayat yang pertama berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berita baik yang kedua, Tuhan bilang di Mazmur tadi, kalau kita takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah-perintahnya, maka kita akan berbahagia. Dan yang kita cari dan kita butuhkan selama ini dalam hidup adalah kebahagiaan. Betul? Buat apa sehat kalau nggak bahagia? Buat apa kaya kalau nggak bahagia? Buat apa jabatan tinggi kalau nggak bahagia? Kita cari uang, kita belajar, kita kerja keras. Apa harapannya? Supaya kita hidup bahagia. Dan kalau hari ini kita mau berbahagia, kita harus melihat kunci kebahagiaan yang ditulis di Mazmur 112. Dan kunci kebahagiaan ditulis di Mazmur 12 terletak di ayat yang pertama saja. Ayat 2 sampai 10 adalah akibat atau hasil dari ayat nomor 1. Ayo kita baca sekali lagi supaya kita tidak lupa. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Hampir sama dengan Mazmur 1 ayat 1 sampai 3. Kalau kita mau mencapai kebahagiaan, tetapi itu tergantung dari orang lain, maka kita adalah orang yang paling malang. Karena kita nggak bisa apa-apa, nasib kita tergantung orang lain. Tetapi pemazmur berkata, haleluya. Artinya apa? Artinya puji Tuhan, ada kabar baik. Apa kabar baiknya? Baca terusannya. Terusannya berkata, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan sangat suka kepada perintah-perintahnya. Kabar baiknya adalah dua-duanya. Baik itu takut akan Tuhan maupun suka akan perintahnya tidak tergantung dari orang lain, tapi tergantung dari diri kita sendiri. Artinya kalau kita tidak berbahagia, maka yang salah adalah diri kita, bukan orang lain, bukan Tuhan juga. Gimana kalau setan, Pak? Setan memang punya andil atas ketidakbahagiaan kita, tetapi dia bukan penentu ketidakbahagiaan kita. Setuju ya? Nah, kita akan bahas hari ini hanya dua hal ini saja. Yang pertama, supaya kita bahagia, kita harus takut akan Tuhan. Pernah takut? Pasti semua orang pernah takut. Dan ada dua arti kata takut dalam bahasa aslinya. Yang pertama, takut seperti orang takut sama harimau. Seperti orang takut karena merasa bersalah seperti Adam dan Hawa. Takut menghadapi ujian. Arti kata takut yang kedua adalah hormat, segan,
sama seperti karyawan takut sama bosnya. Walaupun bosnya baik, takut sama jenderal, takut sama hakim, takut sama pejabat tinggi walaupun kita nggak punya salah. Karena Tuhan itu baik, benar dan adil, maka pasti maksud dari ayat ini adalah takut yang kedua, yang artinya hormat atau segan. Good News Bible menerjemahkan sebagai honor the Lord, hormat kepada Tuhan ya. Nah, apakah takut akan Tuhan jenis ini tergantung dari pihak lain? Tidak. Ayat 1 bilang haleluya, dan di Alkitab ada banyak sekali janji yang diberikan kepada orang yang takut akan Tuhan. Mazmur 25 ayat 12 sebagai contoh dikatakan demikian. Siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilih. Mazmur 34 ayat 8 dikatakan malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Tuhan, lalu meluputkan mereka. Mazmur 128 ayat keempat. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ada hampir 100 ayat tentang takut akan Tuhan ditulis di Alkitab. Sebagian bicara tentang perintah Tuhan supaya orang takut akan Tuhan. Sebagian bicara tentang akibat orang yang takut akan Tuhan dan tidak takut akan Tuhan. Apa sih takut akan Tuhan itu? Bagaimana sih hormat sama Tuhan itu? Alkitab menerangkan Alkitab. Bible interpret Bible. Apa itu takut akan Tuhan? Amsal 8 ayat 13 berkata, takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut yang penuh tipu muslihat. Jadi, yang disebut takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan adalah membenci kejahatan, benci kepada kesombongan atau keangkuhan, benci kepada mulut yang penuh tipu muslihat. Supaya saudara berbahagia, saudara harus membenci kejahatan. Salah satu tanda orang yang bertobat adalah benci dosa, benci hal-hal yang jahat. Dan kalau orang benci, pasti menjauh. Orang yang mau hidupnya berbahagia, dia harus hidup dalam pertobatan. Benci yang jahat, suka yang baik. Kalau saudara sombong, saudara juga tidak akan pernah bahagia. Siapakah orang yang sombong? Semua orang bisa sombong, tidak tergantung status sosialnya, tinggi rendahnya pendidikan. Orang miskin, orang minder, orang bodoh bisa sombong. Orang yang selalu merasa paling tahu, paling benar, tidak mau terima nasihat, tidak mau kalah ngomong, juga orang sombong. Orang yang merasa tidak perlu berdoa, tidak perlu dukungan doa, juga sombong. Semua orang punya kans untuk sombong. Mari kita hati-hati dengan dosa kesombongan. Kalau saudara bangun bisnis saudara di atas kecurangan, mungkin saudara akan untung banyak, tetapi saudara tidak akan merasa bahagia. Kalau saudara berumah tangga dan saudara tidak jujur dengan pasanganmu, mungkin tidak ada yang tahu, tapi saudara tidak akan berbahagia. Jadi kesimpulannya, kebahagiaan bisa kita dapatkan kalau kita takut akan Tuhan atau hormat kepada Tuhan. Yang kedua, berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Apakah saudara suka kepada perintah-perintah Tuhan? Kebanyakan orang pilih-pilih. Suka yang ini, enggak suka yang itu. Yang jadi masalah, perintah Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, selalu terkait satu dengan yang lainnya. Perintah yang satu terikat dengan perintah yang lain. Perintah yang lain ini terikat dengan perintah yang lain. Demikian seterusnya, semua terikat jadi satu. Jadi kalau saudara tidak suka yang satu, lama-lama saudara tidak akan suka sama semua perintah Tuhan. Sejak kecil saya suka minum kopi manis. Sejak SD sekali-sekali saya minum kopi. Kopi sisa papa saya. Setelah menikah saya jadi sering kopi.
Seperti saudara juga kan? Tapi istri saya sukanya kopi yang tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Karena menurut istri saya kopi dengan gula itu tidak baik, tidak sehat. Dan saya setuju dengan dia. Tapi saya sukanya kopi manis. Kalau saya minta dia buatin kopi manis, dia selalu menolak. Dia bilang, kalau aku yang buat tanpa gula. Kalau nggak mau buat sendiri. Nah, karena saya malas buat, akhirnya saya belajar untuk minum kopi tanpa gula. Dan lama-kelamaan saya jadi suka. Dan bukan suka, tapi suka sekali kopi tanpa gula. Sehingga kalau saya buat kopi sendiri, juga tidak pernah lagi pakai gula. Kecuali kopi-kopi tertentu. Kalau kopi bubuk hitam biasa, pasti tanpa gula. Banyak orang tidak suka sama perintah Tuhan. Kenapa? Sama seperti orang minum kopi tanpa gula. Awalnya tidak enak, tidak biasa. Tapi kalau kita lakukan, lama-lama kita jadi suka, bahkan jadi ketagihan. Saudara, Tuhan adalah pencipta kita. Dia paling tahu apa yang paling cocok buat saudara dan saya. Paling baik buat saudara, ikutin aja. Pelan-pelan pasti kita suka. Lalu jadi senang karena terbiasa. Dulu saya tidak percaya kalau ikut perintah Tuhan itu betul-betul enak. Dikasih tahu mama saya, dinasehati orang, baca Alkitab, dengar khotbah, tetap tidak percaya. Satu hari saya bertobat. Saya bilang sama mama saya, tahu gitu dari dulu saya ikut Tuhan. Waktu saya kecil, papa saya sering cerita, kalau kikil, tunjang itu gak enak. Itu membuat saya tidak pernah coba kikil, tidak pernah kepingin untuk mencoba. Satu hari saya pulang dari kerja praktek di Cimahi, perut lapar dan tidak ada pilihan, yang ada nasi padang dan lauknya tunjang. Terpaksa saya makan, tapi sejak hari itu sampai dengan hari ini, setiap kali makan nasi padang, saya nggak mau makan lauk yang lain selain dari tunjang. Hanya kalau tidak ada tunjang, saya baru makan lauk yang lain. Itulah yang namanya sangat suka. Jangan alergi sama perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya membawa kita, menuntun kita kepada kebahagiaan. Jadi sekali lagi, apa resep untuk hidup berbahagia? Adalah hidup sesuai dengan Mazmur 112. Yang pertama, takut atau hormat kepada Tuhan. Dan yang kedua, sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Bagi saudara-saudara yang membutuhkan dukungan doa, ada nomor HP di bawah ini. Silahkan tuliskan permohonan doa saudara melalui WA. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah dengar firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk bisa mengaplikasikan Mazmur 112 dalam hidup kami, supaya hidup kami berbahagia. Terima kasih Bapa, berkati seluruh orang yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, supaya mereka semakin hari semakin mengenal Tuhan dengan baik dan benar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.